Era Imlek, cinta kasih Imlek dalam kebinekaan ya. Masih bersama dengan Pak Yongris Rau, Ketua Permabudi Sulsel, kemudian ada Pak Saiman Sutanto, Sekretaris PSMTI Sulsel, kemudian ada juga Pak Peter Gosal, Ketua Perhimpunan Inti Sulsel, dan Bapak Arwan Cahyadi, Ketua P2ATM, Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar ya. Dan kita juga live di 101,1 Radio Smart FM Makassar, juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Jadi tradisi-tradisi Imlek di Indonesia itu tadi sudah digambarkan ya oleh beberapa narasumber kita di pagi hari ini. Dan ada untuk CEO ya, untuk CEO. Ya kita ke CEO-nya ya, karena tahun ini menurut kalender ini katanya macan air. Nah, kenapa sih untuk setiap perayaan Imlek itu selalu disimpulkan dengan binatang-binatang? Siapa nih, Pak Yongris, Pak Arwan, atau Pak Arwan? Nanti tinggal melengkapi saja. Ya, ini kan kita. Oke, jadi gini sebenarnya. Dia banyak membaca. Jadi betul. astronomi orang-orang Tiongkok dulu, dia juga melihat bahwa alam ini, posisi bulan, bintang, matahari, bumi itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan setiap tahun itu hanya setiap tahun, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu konstelasi dari planet-planet itu kan berbeda. Dan perbedaan itu juga ikut mempengaruhi kehidupan orang di bumi, kan getaran frekuensinya ya. Nah, jadi setiap tahun itu mereka mulai menganalisa, oh ini sekarang tahun begini ini konstelasi itu begini, posisinya ya. Nah, untuk memberikan nama ke posisi itu, nah mereka itu kan susah mau kasih nama apa kan? Akhirnya bilang, sudahlah, ini konstelasi kerbau. Misalnya ini konstelasi misalnya tikus atau macan ya. Itu tahun ada ini macan. Bentuknya atau maksudnya kan secara kasat mata ya, tidak berbentuk ya. Enggak Cuman kita berbentuk. menamakan saja. Jadi dia hanya memberikan nama istilah itu kepada cuma pintarnya orang-orang dulu, dia melihat dengan konstelasi bulan, bintang, matahari, bumi seperti itu, dia punya pengaruh apa ke kehidupan kita di bumi. Nah, itulah akhirnya dia pilih nama binatang yang tepat. Gitu. Nah, contohnya misalnya ya tahun 2022 ini masuk macan air tapi berunsur kayu. Gitu. Artinya apa itu? Artinya ya ini kan dengan dia melihat konstelasi begitu ya menurut ahli Hong Shui. Saya juga bukan ahli Hong Shui sih ya, cuma membaca bahwa kalau tahun lalu itu kan 2 tahun lalu tikus pada saat pas pandemi dimulai. Tikus. Jadi orang-orang itu berarti tikus lah lari bersembunyi dalam lubangnya, ambil makan, cari makan, lalu dibawa masuk ke seperti itu. Iya gitu. Iya, enggak kemana-mana kayak tikus gitu. Orang pun dia pergi pun cepet-cepet sembunyi ya. Nah, enggak tahu juga kenapa bisa pas pandemi itu dengan tikus. Nah, setelah mulai lewat tikus tahun 2021 masuk tahun kerbau. Kerja keras. Nah, orang kerja keras untuk memulihkan kembali perekonomian. Pas juga. Nah, saya nggak tahu ini karena untuk macan air bukan air terus yang turun. Udah mulai galak sekarang. Nah katanya Geliat. Katanya dia di tahun 2022 ini sudah bisa mulai lebih banyak meloncat, lalu bergeliat ya. Pokoknya sudah menggeliat lebih dinamis lah ya, gitu ya. Ada pergerakan, ada gerakan. Iya, jadi dianggap bahwa ya mudah-mudahan sesuai lah ramalannya CEO itu tahun ini menjadi tahun yang lebih dinamis, pertumbuhan juga bisa lebih bagus. Pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial kita menjadi bisa meraung hubungan, komunikasi sudah bisa lebih bagus. Ya di tahun cuma dia karena dia punya sifat air, ya air itu ini bagusnya karena dia unsurnya air, macan air tapi ya ada pengaruh kayu. Nah, air dengan kayu itu kan saling menghidupi. Kayu pohon itu kan kayu. Kayu itu bisa hidup karena air. Nah, cuma yang sangat berbahaya orang cuma sangat mewanti-wanti di tahun 2002 ini jangan sampai terlalu banyak airnya. Kalau kalau terlalu banyak airnya ini bahaya, orang-orang khawatir ini jangan sampai ada tsunami. Kayunya bisa lapuk. Iya, lapuk. Tetapi karena dia ada unsur kayunya, orang sangat berharap sekali walaupun ada banjir yang bagaimanapun terjadi, kita masih tetap bisa selamat untuk ngapung di atas kayu gitu. Ya gitu. Ini filosofinya ada yang mau menambahkan, Pak Peter? Tapi semua binatang disimbolkan dalam tahun Imlek itu ya?
Atau Jadi hanya gini, binatang-binatang tertentu? Ya, hanya Hanya ya, tertentu. 12 binatang saja. 12 Sio Ya, tuh- kecoa nggak ada, Ya. kecoa. Kecoa nggak ada, gajah nggak Jadi ada. kerbau, harimau, Ya. kelinci, Monyet, anjing, naga, Tikus. ular, tikus, kambing ada. Kambing ada. Naga ada. Oh, ya. Ada Ikan yang mau nggak ada, menambahkan mungkin? Ikan nggak ada. Nggak ada sio ikan. Ya. Berarti Nah, cuma ada beberapa jenis binatang saja ya? Tapi sekarang gampang. Kalau mau Mbak mau Mirza? Reza mau cari tahu sionya sio apa, masuk Tanya saja Mr. situ Google. Mr. Google. Mr. Google kasih tahu tanggalnya apa, kasih tahu. Langsung ya? Langsung. Jadi sekarang tidak perlu sio sulit-sulit. kambing ini tahun itu bagus sekali. Sangat bagus. Oh, Jadi dari keberuntungannya hokinya gimana, Pak? bagus, Hokinya, Pak? Keberuntungannya. hokinya bagus, ya, Jodoh- jodoh. kariernya juga bagus. Sio apa Pak? Sio Sio apa? kambing, Sio kambing. ya bagus sekali. Nah, cuma yang Cacing dulu, orang cacing bilang dulu. kambing itu yang dia cukup harus berhati-hati sekali untuk tahun ini dari segi kesehatan. Kesehatan toh satu saja. Tapi yang lain hokinya lah, luar biasa ini tahun. Kalau tahun lalu kan kurang bagus. Saya Sama, sio Pak. kuda. Larinya harus Gimana, lebih Pak, cepat ini kuda? tahun. Dan itu jadi kembali lagi masalah sio. Iya. Kita percaya bahwa namanya ciong. Ciong itu bertentangan. Kalau sio macan ini bertentangan selisih 6 tahun lah. 6 tahun, 6 ya. tahun. Jadi dia ciongnya dengan itulah. Jadi makanya ada kebiasaan-kebiasaan orang tua juga. Kalau misalnya si A meninggal, kita mau melayat, biasanya Dilihat itu ada cionya. ciongnya juga. Kita boleh ciong melayat, tidak kalau boleh ciong. melayat. Tetapi ada juga mengatakan bahwa itu Pantangan. Konflik lah gitu Ya, lah. konflik, konflik. konflik karakter, Pantangannya konflik sih, karakter. Kayak- Konflik sio. kayak oposisi lah. Oposisinya. Konflik Jadi, sio. konflik sio. Orang yang lahir tahun sekian tuh nggak bagus pergi melayat. Kalau orang yang meninggal itu sionya apa Sionya gitu. apa gitu. Tapi Jadi ada. harus cari tahu dulu. Tapi kadang itu dijadikan alasan untuk Tapi, tidak ya. datang melayat. Iya. Nanti akhirnya jadi kurang yang melayat kita sebenarnya. Tapi sekarang kan memang kurang karena pandemi jadi. Sekarang orang melayatnya pakai Zoom Iya, ya. iya, iya. Zoom ya, lebih aman ya. Betul ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk tradisi kita kembali lagi ya karena ini lagi Tadi kan 5 hari ya. sionya. Sionya sudah ya. Jadi kembali lagi untuk tradisinya. Ya. Gimana nih? Apalagi Pak untuk persiapannya? Pak Peter sendiri tradisi. Pak Peter Gus. Nah, ya. jadi ini Kalau- memang tiap-tiap keluarga punya tradisi. Iya, Kita dengar dulu tradisinya Pak Peter di keluarga gimana nih? paling banyak kegiatan-kegiatan sosialnya. Enggak, kalau Imlek tuh kan pasti kegiatan keluarga ya. Iya. Jadi pasti di malam Imlek Persiapannya itu tanggal gimana, Pak? 31 Iya. kita pergi sembahyang. Jadi itu kita makan keluarga dulu lah rata-rata. Dan makan keluarga tuh sayurnya juga udah ada berapa macam yang pasti harus ada seperti ikan tuh. Pasti harus ada ikan ya gitu Pak Yandus ya. Artinya apa nih Pak? Harus Ikan ada tuh ikan Pak. simbolnya I. itu Ya, ya, keberuntungan. keberuntungan Ya, rezeki lah ya keberuntungan, sepanjang. Jadi dalam santap makan malam itu ada memang Iya, ada Unsur menu-menu ikan. tertentu. Menu-menu Ya tertentu seperti yang harus ada harus mie. ada. Mie itu supaya panjang umur. Terus orang biasa suka makan dumpling. Dumpling itu kayak ingot kan? Ya. Kayak duit Ya, model Tionghoa dulu itu model Cina duitnya itu Kayak palsi. ingot. Ya, kan model emas itu loh. Model emas. Yang uang-uang zaman dahulu. Iya, Jadi iya. kalau semakin banyak kita makan itu semakin banyak duit juga Apa katanya itu. dumpling namanya? Dumpling. Dumpling. Pangsit Dumpling. kayak mie pangsit. Iya, kayak kayak pangsit pangsit, lah. kayak pangsit. Dumpling, ya. Kayak Iya. pangsit. Terus seperti Tradisinya, itulah ikan, mie, terus jeruk. Jeruk. Jadi Jeruk warna kuning kah? jeruk Iya, jeruk iya. kuning-kuning itu konotasinya emas. Saya kalau ke Pak Erik Jaya Kusli Oh. selalu dapat bawa pulang Oh. ke jeruk. Jeruk ya. Jadi Pongkan, semua itu pongkan kan itu. Ya. Erik itu iparku. Iya, iya Pak. Jadi semua ini sebenarnya Iya, simbol maknanya sebenarnya, ya. simbol. Jadi budaya Tionghoa itu memang sangat kaya dengan simbol. Cuma sayang orang-orang itu kadang tidak ngerti apa makna simbol itu sehingga orang anggap iya untuk apa nih ya. Jadi sebenarnya pada saat orang melihat itu dia harus memahami simbolnya. Nah, contoh tadi Pak Peter misalnya di rumah ikan. Ikan itu satu harapan bahwa kita ini Nien Yui tiap tahun itu ada rezeki lah. Sepanjang tahun ya, lah. setiap Rezeki tahun ada ada, iya. gitu Lalu ya. kayak harus ada Ikan jeruk. bandeng, ikan katanya juga Pak ya. Ya ikan-ikan Ikan- apa ikan aja aja. lah. Penting ada Ya, kepala, ada penting ekor. Jadi ada penting kepala, i. ada Karena akhir. dia dari kata i. Iya, I iya. kalau i itu bahasa Simbol. Mandarinnya kan Ikan. I itu ikan. Ikan. Tapi dengan pengucapan lain i itu juga bisa rezeki, keberuntungan gitu. Nah, sama dengan jeruk. Jeruk itu kan li zi ya. Li itu ya dalam bahasa
Mandarinnya? kata-katanya ya artinya jeruk. Tetapi dalam bahasa yang lain, li juga itu artinya keberuntungan Iya. atau keselamatan gitu. Warnanya kan kayak emas juga. Ya. Kuning. Jadi ya, memang jadi sama mie orang berasumsi umur. ya Iya. karena ini mie dan kan dimakan harus panjang-panjang. disedot. Ya. Iya. Nggak boleh putus ya. Jadi mie-nya ini panjang. Tidak dilarang untuk menjedot pada saat Oke. makan mie itu. Harus ya. Itu makanya supaya tidak terputus ya Supaya rezekinya ya. umurnya panjang. Ya. Terus ikan juga nggak boleh dibalik katanya Pak ya? Tidak boleh Tidak balik, juga. membalik Tidak ikan. juga ya. Tidak juga. Jadi Pokoknya intinya harus ada sebenarnya kata-kata. yang paling penting bahwa pada saat kita melihat benda itu atau memakan benda itu Itu atau simbol-simbol. dikasih benda itu ya Simbol-simbol kebajikan, ya, kita jadi kemakmuran, ingat hadir di situ. akan Pak simbol. Saiman, silakan untuk tradisinya untuk Nah, di kalau di keluarga, rumah Pak. ini kita Iya. jarang sekali dengar yang Kristen Iya. gimana nih kalau Imlek. Jadi kalau kami saya berbicara tentang sebagai tradisi Di keluarga Kristen lah. Kita memang keluarga Kristen itu kan tergantung masing-masing, ada ritual sembahyang kita cuma berdoa aja, berdoa kumpul keluarga, saling silaturahmi, itu yang kita lakukan karena itu adalah merupakan tradisi daripada orang-orang tua kita, nenek moyang kita, leluhur kita, itu kita harus ikuti. Saya singgung mengenai sio. Kalau kita sebagai orang Kristen kita tahu sio itu adalah kekayaan filsafat atau kekayaan intelektual orang-orang Tionghoa dulu. Kita harus hargai, tapi juga kita jangan pesimis kalau sio kita jelek atau apa. Karena kehidupan kita bukan tergantung dari sio itu, tapi dari kita berdoa sama Tuhan, kita optimis, kita bekerja keras, dan satu lagi adalah tabur tuai. Kita selalu menabur kebaikan, karena pasti tuai juga kebaikan. Itu aja kira-kira. Nah, ada yang penting satu di sini. Tadi bilang Pak Saiman bahwa ya jadi gini, sebenarnya sio itu adalah dia hanya memprediksi jalanan. Ya. Bukan betul. perjalanan. Bukan Jadi perjalanan. beda antara jalanan dengan perjalanan. Nah, mungkin saja seperti Ibu Emil sekarang. Ibu Emil sio kambing. Itu Ibu seolah-olah berada di jalanan tol. Bebas hambatan, bagus. Nah, tapi kan itu jalanannya memang mulus di situ, tapi kan perjalanannya kan tergantung Ibu. Kalau mobilnya jelek Ya, kalau Ibu misalnya hanya tiduran, lalu tidak menjaga kesehatan dengan baik, sama dengan mobil Ibu sudah dikasih jalanan tol. Belum remnya. Ya, Ibu mobilnya dikasih harus baik, ya, harus diservis, harus rajin, harus bawa tekun di mobilnya situ. bagus. Iya. Jadi intinya ini adalah perbuatan kita. Pak. Ya. Karena orang Jadi- kita itu percaya karma ya Pak Yandus ya. hukum karma, hukum tabur Ya, tuai. Sama. Iya, tabur tuai. Jadi jalanan yang bagus akan membawa sukses kalau sopirnya, mobilnya juga bagus. Gitu. Jadi sio itu kalau dia tidak bagus. iya. Iya. Kembali lagi ke perbuatan kita lah. Nah, begitu juga orang Maka biasa itu karma kita bisa berbuah baik, berbuah jelek itu tergantung dari perbuatan kita. ya. Oke. Nah, begitu juga orang mungkin sio tikus, misalnya aduh jelek semua nih ini tahun. Ya itu jalannya mungkin agak bergelombang, kerikil, banyak lubang-lubangnya. Tapi dia belum tentu celaka. Mungkin saja karena dia selalu jaga kesehatannya, dia berhati-hati, Dia selalu akhirnya berbuat kebaikan. Iya. gitu. Jadi karma Dan baiknya ada. dan kemungkinan orang yang sio kuda atau sio kambing misalnya bagus, bisa saja dia tergelincir di kerikil yang kecil di jalan tol itu. Gitu. Jadi banyak tergantung seperti Pak Saiman bilang, tergantung dari perbuatan dia, hatinya dia gitu. Karena doa itu kan membentuk hati yang baik sebenarnya. Ya. Itu benar-benar kira. Tradisi lain lagi Pak. Itu aja. Ya. Tapi ada yang menarik sebenarnya di Kristen ya. Di Kristen itu setiap tahun itu seperti di Katolik, mereka bikin misa Imlek. Oh ada ya. Misa Imlek iya, ada misa Imlek. Jadi setiap hari Tapi itu Imlek tergantung dari gereja di Gerejanya. mana. Katolik. Jadi Katolik itu yang buat ya. mayoritas Tionghoa lah gitu ya. mayoritas Tionghoa. Jadi pastornya juga Kalau kayak- pakai baju merah, lalu ada Nuansa gambar merah. fu-nya, gambar Iya. tulisan Mandarinnya. Kemarin saya ketemu dengan ada satu di gereja Kalau Hoki Katolik Intong. sini ya iya pasti. Di gereja Hoki Intong saya tanya gimana? Dia bilang kita tiap tahun biasa adakan Iya. kebaktian kebangunan Katolik rohani Roma- Cap Gome. Kalau Katolik Roma tidak ada. KKR Cap Gome. Iya, jadi ya Oke. setiap agama punya cara memaknai. Saya sedikit mengenai tradisi ya. Silakan, silakan Pak. Jadi buat kami memang yang sangat mengenal baik dengan tradisi kan bisanya dari ibu turun menurunkan kepada kita semua ya. Jadi apa kebiasaan orang tua kita, oma kita turun ke mama kita turun ke kita. Biasanya kita juga turunkan kepada anak kita. Apa yang terjadi dengan apa yang masa lalu.
Nah, sekaitan dengan apa yang sampaikan Pak Saiman, memang betul bahwa menjelang Imlek biasanya kebiasaan kita bersih-bersih rumah. Ya, itulah. Kalau ada baju baru syukurlah ya. Pakaian kita pakai. Baju baru juga kan. Tidak harus juga, tapi kalau ada syukurlah, toh, atau nah tradisi Dalam itu ya. Nah, kemudian tradisi itu, satu lagi, tradisi ampau itu, Ya. itu sudah mempersiapkan diri. Berbagi itu ya Dulu sebenarnya. pernah Imlek belum ada. Emak-emak kita itu bungkus-bungkus kertas merah Merah, kasihan. betul. Tahu ki itu kertas layangan dipakai, kertas merah itu, kertas minyak orang bilang tuh, minyak. itu udah pakai Luntur itu lagi. toh. Iya, itu dipakai. Sekarang modern. Sekarang ada logo Hasa Mitra. Apalagi ampau yang Apalagi- kami nanti. Apalagi uangnya uang warna merah, Ding. Ini promosi buat teman. Jangan kita kasih uang. Jangan kita kasih uang yang Iya. warna hijau. Tapi lucu sekarang. Biasanya orang kasih ampau, bungkusannya dikasih, isinya isi sendiri kok. Iya, betul. Tapi satu lagi, Bu. Ini kan nggak boleh dapat. Ya. Jadi gini ya, buat mak-mak yang anak-anak cucunya belum menikah biasa dikasih. Demikian sebaliknya, kalau anak cucu sudah menikah biasa juga kasih ke mamanya, orang tua lah gitu kira ya. Nah, Ya, kita ya pasti kebiasaan kasih ke orang tua. Ya. kebiasaan ini. Tapi belakang ini saya lihat ada ampau juga warna hijau ya. Ya. Ada juga seperti itu sekarang. Ya, betul. Saya ada Ya. lihat beberapa orang sudah mulai bikin ampau warna hijau. Ya. Termasuk yang dibagi-bagi pada saat Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, itu. Ya, jadi ini sedikit Ampau cara Idul Fitri. pernik-pernik ini Gambar-gambar menjadi masjid ya. Inspirasi dari itu. Iya, Ya. amplop lah ya, amplop ya. Iya. Buat yang warna hijau kan. Angpau itu sebenarnya artinya ang itu merah, bahasa Hokian. Pau itu bungkusan, kayak Bungkusan. bakpao. Bungkusan merah. Nah, bakpao itu juga paunya sama. Pau itu bungkusan, ya. Pau itu bungkusan, ang itu merah. Jadi Kalau bungkusan ya merah. di etnis tertentu dia bilang Hong Pao. Hong itu merah juga Merah, ya. ya. Itu Hong itu bahasa Mandarin. Mandarin. Ya, kalau ang itu bahasa Hokian. Baik. Gitu. Pak, untuk nanti ya rangkaian Imlek untuk tahun ini bagaimana untuk rangkaian acaranya nanti Pak Yongris? Ah, ini banyak sekali nih. Tahun-tahun lalu ada Secara virtual Ya, atau bagaimana agak, Pak? aduh, nggak ada mimpi. Jadi ini saya Japa-japa. cerita Pak. Ini sebetulnya Pak Yondis termasuk menggagas lah adakan open house. Karena kenapa Pak Yondis waktu itu terpikir kalau Kristen ada open house-nya di mana, Katolik ada open house di mana, Muslim juga ya kita tahu lah bahwa Ada halal bihalal. sentra-sentra misalnya ke pejabat-pejabat tertentu kan kita juga silaturahmi ke situ, disitulah kita kumpul semua. Lalu kita ini apa? Nah itu terjadilah semua seperti sekarang ini Ya. bahwa ada open house orang Tionghoa yang Imlek gitu kan, gitu ya. Betul. Dan itu pada waktu zaman sebelum pandemi kita eksis untuk mengadakan semua unsur-unsur Ya. Tionghoa dalam organisasi berkumpul kebinekaan. Ya, cinta kasih Imlek. betul. Dari sana orang bisa berbagi cerita, berbagi kasih, berbagi ucapan selamat di tempat itu. Nah ini teman-teman sudah mempersiapkan satu acara ya di Imlek nanti akan datang. Kalau nggak tahu kapan itu ya. Tanggal 5. Jadi gini, sebenarnya kita kan sudah mulai sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000 Gus Dur Menyatakan mencabut Impres nomor 14 yang melarang Imlek itu. Ya, lalu jadikan juga tahun 2001 itu Gus Dur nyatakan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Megawati waktu itu ya. Tahun 2023 Megawati Megawati, baru. ya. Nah, setelah itulah kegiatan Imlek itu sudah mulai diadakan. Nah, kita melihat bahwa Imlek itu momen yang sangat tepat sekali sebenarnya untuk Silaturahmi. Ya, untuk bisa memperkuat Kenalkan kembali budaya. bisa memperkenalkan budaya, lalu bisa mengeratkan kembali tali silaturahmi. Silaturahmi, Nah, ya. akhirnya kita juga pikir oke lah kita buat juga. Jadi pada saat itu yang kita buat itu selain ada open house Imlek, ada Keluar yang dato. ya keluar dato itu orang bilang cap gomeh ya. Cap gomeh. Ya, Anak-anak prosesi kan, budaya cap Barongsai gomeh. juga ada nanti, Pak. Ya, lalu ada kita buat juga pertunjukan barongsai. Lalu kita buat juga dialog-dialog budaya. Macam-macam kita Iya. manfaatkan. Nah, ini sayang sekali dalam 2 tahun ini sudah masuk tahun ketiga ini masih dalam masa pandemi. Nah, tapi kita tetap gunakan kesempatan ini untuk Online. tetap bisa menjalin silaturahmi tapi secara online. Ya, Secara nah ini virtual. tanggal 5 kemarin ini dari PSMTI Inti dengan Permabudi itu lalu mengundang juga yayasan-yayasan dari organisasi gereja, kewanitaan itu semua kita
ajak untuk Organisasi bikin marga. organisasi Ya, marga di ya. Makassar Kita ya. ajak untuk bisa membuat satu event bersama lagi ya, yang oke. secara virtual atau online. Baik. Tanggal Kita Nah. makan melalui virtual. ya, makan di rumah masing-masing. Jadi tanggal 5 Februari itu jadi gini, sebenarnya Imlek itu kan punya banyak dimensi ya. Jadi karena tiap-tiap yayasan seperti Inti ini mungkin mereka secara internal bikin juga. Ya, PSMT juga ada bikin secara internal. Lalu P2TM juga pasti bikin. Nah, kami juga di Permabudi itu bikin secara internal masing-masing. Bahkan semua keluarga juga bikin. Baik. Tetapi untuk bersama ini itu tanggal 5. Nah, tanggal 5 itu jam berapa Pak Saiman? Jam 4 sore. Ya, jam 4 sore sampai jam 6. Nah, kita buat acara semi online lah. Memang ada yang hadir tapi terbatas. Palingan pimpinan-pimpinan. Lalu selebihnya yang lain semua itu adalah online. Oke. Jadi online itu kita mengundang orang-orang, para pejabat, para tokoh agama, tokoh masyarakat itu untuk bisa menyapa, Iya. memberikan ucapan selamat, ya, Ya, memberikan. dulu biasanya kalau kita open house mereka datang Ya, kalau Tapi dulu. nggak bisa jadi online. Baik. Ya, secara online saja mereka menyampaikan ucapan. Ya, dengan ucapan begitu itu sudah ada sambung rasa lah ya. Iya, silaturahmi. Apalagi kalau mereka bisa live, Iya. tidak direkam. Nah, ini kalau direkam kita nonton janunya. Memang beda kualitasnya ya kalau rekam. Visualnya ada toh. Langsung. Visualnya ada. Oke. Kita harap mereka bisa. Iya. Iya. Nah, itu tanggal 5. Lalu ada yang lain-lain sebenarnya mereka sudah bikin. Seperti PSMTI dengan Inti ini sudah Sudah ada, P2TM juga sudah. jauh-jauh hari Iya, sudah sudah ada ya? jauh-jauh hari ini mereka ada buat kegiatannya. misalnya berbagi kasih Imlek. Jadi mereka bagi-bagi angpau ke kepada orang-orang yang Keluarga Prasejahtera. 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 Tionghoa yang Ya, kalau di prasejahtera ya, banyak. kalau di Permabudi itu mereka akan buat ini tanggal di pas hari Imleknya itu ke rumah sakit, ya tanggal 1 itu tanggal 1 dan tanggal 2 bagi-bagi bingkisan Imlek di rumah sakit. Nah, itu yang belum pernah Baik. masih jarang disentuh ya karena gini, ada juga rumah sakit yang sudah rumah sakit yang ada orang Tionghoanya. Karena ada juga pamalinya sebenarnya. Orang-orang Tionghoa ini memang susah sekali nih adat. Tidak tahu juga dari mana asalnya. Jadi pada Tapi saat orang manusia Imlek, manusia yang bikin itu. ya manusia. Jadi pada saat orang Imlek, orang tidak mau berkunjung ke orang mati, tidak mau Orang berkunjung sakit. ke orang sakit. Dianggap Jadi- sial itu. Iya, karena itu kan hari sukacita. Jadi kasihan sekali nih orang di rumah sakit ini, tidak ada yang datang pembesuknya. dia juga mau merayakan. Dia juga mau Sebenarnya merayakan. harus ke sana untuk memberikan sukacita Iya. bagi mereka. Nah, makanya Dukungan ya. Oh, iya. Iya, makanya Namanya juga tradisi. Betul. Tapi Nah, makanya Permabudi itu ya, makanya Permabudi ini khusus di saat Imlek itu hari hanya itu kita tahu mereka pasti kesepian. Nah, mereka itu datanglah ke sana berkunjung dari kamar ke kamar itu bawa bingkisan Imlek gitu. Jadi bisa memberikan semangat. Cuma ini masalah kalau masuk di barak, maksudnya bukan barak ya, kamar katakanlah bansal yang isinya 8 orang, terus kebetulan 3 orang Tionghoa. Ini 3 orang dapat ampau, ini 5 gimana nih? Nonton Ya, aja gitu. yang Imlek saja. Nanti ditunggu dia Yang Idul merayakan Fitri. Imlek. Nanti Idul Fitrinya baru dikasih. Yang merayakan. Karena ini kan bukan bagi bingkisan sebenarnya. Ingin berbagi Iya. Keceriaan Imlek ya. ingin memberi ucapan selamat Imlek. Baik. Ya, cuma pada saat memberi ucapan selamat itu dikasih buah atau apa. Dia rasakan bahwa apa yang mereka Dia bilang, rasakan itu juga kita rasakan. Ya. Dia bilang sana dapat jeruk, kita dapat apa ya? Misalnya Baik. Nanti biar dia yang bagi-bagi ke sampingnya ya. Biar Urusannya sahabat dia itu lah. dibagi-bagi. Baik. Iya, dia suruh Baik. bagi-bagi. Untuk closing tapi statement. amplopnya simpan. Ya, baik. Untuk closing statement ya. Terbatas dengan waktu. Ya. Ya. Dimulai dari Pak Arwan ya. Ya, silakan Pak. Ya, untuk Ya, apa itu? closing statement kita, Pak. Oh, closing Untuk yang statement. Cinta Saya kasih pikir Imlek begini ya. dalam kebinekaan, Pak. Ya, Sangat. kita berbicara mengenai pandemi. Kita tahu bahwa sekarang banyak kron-kron muncul lah, ya, Omikron lah apa segala macam. Nggak tahu seperti apa akan datang, kita tidak tahu. Kita mesti waspada bahwa ini kondisi belum begitu bersih, stabil gitu. Khawatirnya kalau kita terlalu euforia, kita merayakan Imlek ini terlalu wah begitu, ya. Khawatirnya ada cikal bakal lahirnya koridor baru terhadap apa namanya pandemi ini. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, terpuruk lagi kita punya keadaan ekonomi kita. Oleh karena itu ya kita bersabar-sabarlah, seperti tadi PSMT sudah akan inti melakukan melakukan Zoom meeting dengan cara di virtual. Itu sesuatu yang bagus. Jadi silaturahmi jalan terus walaupun hanya melalui
Zoom meeting yang kita bisa Secara lihat, virtual, dan ya. silaturahmi bisa terjadi lintas negara, lintas benua dengan melalui Baik. Zoom meeting. Baik. Itu barangkali. Iya. Terima kasih, dan Iya. kita juga mengucapkan kepada teman-teman yang merayakan Imlek selamat memasuki Hari Raya Imlek. Itu saja. Bang Sif. Tahun berapa ya? 2800? 2573. 2572 2022 lah. Nah, Pak Yonggris, 2022. Oke. silakan. Saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman ya, walaupun kita memang saat ini dalam masa pandemi ya terbatas, tapi Imlek itu momen spesial. Jadi kita perlu tetap rayakan, cuma kita harus rayakan dengan tepat gitu. Jadi ya bukan juga harus euforia, tapi bukan juga seperti WA ya ada yang beredar, ini tahun tidak ada Imlek, salah juga. Kita harus tetap rayakan Imlek, sebab Imlek itu merupakan momen silaturahmi, momen bakti kita kepada keluarga, kepada bangsa dan negara. Jadi rayakanlah Imlek itu dengan cara yang tepat. Kalau memang kita harus bersujud, ya kalau memang kita harus bersujud kepada orang tua misalnya, bisa bersujud lah. Walaupun orang tua kita di Jakarta, kita di Makassar ya bersujud, Iya. bersujud dengan Zoom, Iya. gitu, bersujud di depan TV itu. Tapi yang penting hatinya sampai, Iya, Yang penting hatinya sampai. Baik. Nah, itu yang paling penting. Lalu saling, iya dan tulus. Dan kalau bisa, ya ini memang ide yang bagus juga. Kalau memang kita mau berkunjung ke rumah orang tidak bisa, kita buatkanlah satu Zoom. Yang mau Zoom berkunjung keluarga. ke rumah saya, silakan masuk ke Zoom ini. Angpaunya dikirim melalui nanti Zoom juga. Ya, angpaunya dikirim melalui Zoom. Jadi Online. dia open house, dia membuka rumah, tetapi membuka link Zoom-nya saja. Jadi siapa yang mau berkunjung silakan. Nah, itu sangat bagus. Jadi saya kalau mau berkunjung ke rumahnya Pak saya, mana saya tinggal Klik. Nah, oke, saya penutup yang paling penting, tahun ini adalah tahun macan air, tahun macan. Macan itu baru disebut macan kalau dia punya spirit yang kuat. Jadi kita harus punya spirit di tahun 2022 ini. Iya. Tanpa spirit yang bagus, tanpa ambisi yang positif ya, tahun macan ini akan lewat tanpa ada makna apa-apa. Ya, mari kita tetap semangat. Selamat menyambut tahun baru Imlek. Kongsi Facai. Bang Sif aja. Pak Peter, silakan. Kalau saya sih, saya berharap teman-teman masyarakat Kota Makassar juga bisa ikut kita di perayaan Imlek virtual kita ya. Nanti linknya juga kita akan bagi mungkin melalui Smart FM punya media sosial, link Zoom-nya, teman-teman bisa ikut. Ya, angpaunya kita kirim melalui Zoom juga. Iya. Yang penting spirit Imlek itu harus kita bisa jaga sama-sama. Kan spirit Imlek ada spirit yang kebaikan, enggak ada. Iya. Kita selalu berdoa agar negara kita maju, makmur, tambah baik. Itu yang Ya, kita harapkan masyarakatnya dengan Imlek. makmur ya. Baik. Imlek, perayaan Imlek ini mudah-mudahan masyarakat bisa lebih kenal budaya kita ya, apalagi ini kali mungkin karena melalui Zoom lebih banyak orang bisa lihat. Iya. Ya, dan itu harapan saya. Dan terakhir, kongsi facai. Oke. Ya, saya melihat bahwa semoga di tahun 2022 ini kita bisa bangkit, karena kita lihat filsafat tahu macan itu adalah macan simbol tangguh, lincah, dan punya spirit. Jadi seperti tadi Pak Yonggris, ya kita harus punya spirit, punya optimis bahwa Indonesia pasti bangkit dan kita juga pasti bangkit semua. Jadi itu aja, dan selamat menyambut Hari Raya Imlek buat seluruh pemirsa yang merayakan. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih.